Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Transformasi geometri part 2 yaitu tentang refleksi atau pencerminan. Langsung aja kita ke materinya. Refleksi itu apa sih? Refleksi itu adalah pencerminan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Untuk yang pertama, kita punya refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar 6.2. Titik A yaitu X, Y direfleksikan terhadap sumbu X. Ini adalah titiknya, direfleksikan terhadap sumbu X itu menjadi A aksen yaitu X, min Y. Jadi jika di sumbu X itu X-nya adalah tetap, sedangkan Y-nya berubah, awalnya dari Y berubah jadi min Y. Ya, sedangkan untuk yang di sumbu Y ini awalnya itu adalah titik A-nya X, Y. Sedangkan jika di sumbu Y direfleksikan terhadap sumbu Y itu berubah jadi min X, Y. Jadi X-nya itu berubah, awalnya positif berubah jadi negatif, sedangkan posisi Y-nya itu adalah tetap. Kemudian langsung aja perhatikan contoh berikut. Diketahui segitiga ABC dengan titik sudut yaitu A 1,1, B 4,2, dan C 2,3. Yang pertama, tentukanlah peta segitiga ABC jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Yang kedua adalah gambarlah segitiga ABC pada petanya pada koordinat kartesius. Jadi untuk yang pertama, karena yang diminta itu adalah sumbu Y, jadi bentuk matriksnya adalah seperti ini. Oke, jadi min 1,0 dan 0,1. Nah, ini adalah titik sudut segitiganya. Segitiga A, B, dan C ini 1,1 adalah ini. Sedangkan B-nya itu adalah 4,2, ini berarti seharusnya adalah 4. Jadi 4,2 dan 2,3 adalah ini. Jadi untuk pencerminan di sumbu Y dengan matriks adalah ini. Jadi tinggal kita kalikan, yaitu baris kali kolom. Nah, ini baris dikali kolom ini kan adalah 0. Berarti berapapun angkanya dikalikan dengan 0 itu sama dengan 0. Berarti kita fokusnya ke min 1-nya aja nih. Berarti min 1 dikali 1 itu sama dengan min 1. Kemudian min 1 dikali 4 itu sama dengan min 4. Dan min 1 dikali 2 itu sama dengan min 2. Nah, sedangkan untuk yang baris kedua nih, baris kali kolom kan, baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, ini kan 0, sama kayak tadi, berapapun angkanya jika dikalikan 0 itu sama dengan 0. Berarti fokusnya itu adalah ke sini. Nah, 1 dikalikan 1 berarti kan nggak berubah ya, sama aja. Berarti ini tetap kita tulis nih. Jadi hasilnya itu adalah ini. Tinggal kita salin aja ulang. Nah, ini berarti hasilnya jika sudah dicerminkan terhadap sumbu Y. Hasilnya adalah ini. Nah, sedangkan yang kedua tinggal kita gambar posisinya. Nah, ini adalah gambarnya. Untuk yang pertama kan kita punya titik A-nya itu adalah 1,1 nih. Nah, kemudian titik B-nya kita punya 4,2, sedangkan C-nya itu adalah 2,3. Nah, jika sudah direfleksikan, jadi berubah jadi seperti ini. A-nya itu adalah min 1,1, min 1,1, B-nya itu adalah min 4,2, sedangkan C-nya itu adalah min 2,3. Jadi hasil gambarnya adalah seperti ini. Lanjut untuk contoh soal yang kedua. Tentukanlah bayangan dari garis dengan persamaan Y sama dengan 5X plus 3 yang direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, jika di sumbu X itu matriksnya berubah jadi seperti ini. Jadi Y-nya berubah jadi min Y. Ya, jadi yang sama kayak tadi nih. Nah, jika di sumbu X itu yang berubah itu jadi min Y, isi Y-nya ya. Y jadi min Y, sedangkan X-nya itu adalah tetap jika di sumbu Y. Nah, sedangkan jika di sumbu X juga di sumbu Y, berarti ini yang X-nya yang berubah. Oke. Nah, sedangkan tinggal kita masukin ke persamaannya, kita rubah Y-nya itu kita rubah jadi min Y, sedangkan nilai X-nya itu adalah tetap. Jadi tinggal kita rubah aja. Dari persamaannya, kita tulis dulu persamaannya nih, Y sama dengan 5X plus 3. Oke, setelah itu Y-nya kita berubah jadi min Y, dan X-nya itu adalah tetap, yaitu X aksen. Nah, ini yang ditanyakannya adalah si Y-nya nih.
berarti ini kan negatif nih, kita pindah ruas aja ke sini jadi positif. Dan sebaliknya, ini dipindah ke sini jadi negatif, plus semuanya kan berubah pindah jadi min. Nah, min berubah jadi positif. Jadi untuk persamaan bayangannya adalah ini. Tinggal dirubah aja. Oke. Nah, lanjut untuk contoh soal yang ketiga, tentukanlah persamaan bayangan dari kurva Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 5 setelah direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y, ini X-nya yang berubah jadi min X, sedangkan Y-nya itu adalah tetap. Sama kayak tadi, tinggal kita ganti X sama Y-nya dari persamaan tersebut. Nah, ini kan dirubah nih, X-nya itu diganti dengan min X. Nah, sedangkan Y-nya itu tetap posisinya. Tetap positif. Nah, jadi ini tinggal kita ganti ini jadi min X, ini tetap angkanya. Karena yang diganti itu adalah variabel X dan Y-nya. Oke. Nah, ini min X dikuadratin itu sama dengan min ketemu min, yaitu adalah plus. Nah, sedangkan ini 2 dikali min X itu berarti sama dengan min 2X, dan min 5 itu adalah tetap. Jadi untuk bayangannya adalah ini. Ya, karena sudah diganti, direfleksikan terhadap sumbu Y. Oke, lanjut untuk contoh soal yang keempat. Setelah direfleksikan terhadap sumbu Y, diperoleh bayangan P aksen itu sama dengan min 1,4 dan Q aksen itu sama dengan 2,4. Tentukan koordinat titik P dan Q. Ini bayangannya udah ketahuan. Nah, kita suruh nyari titik P dan Q-nya nih. Dengan matriks adalah ini, ya, min 1, 0,1. Nah, ini udah jadinya. Sedangkan kita nyari yang titik awal mulanya. Oke. Nah, jadi ini tinggal dikalikan dengan ini, sama kayak tadi, baris kali kolom, baris kali kolom. Ini juga sama, di baris kedua yaitu baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, ini karena 0, berarti kan baris kali kolom nih. Berarti ini dikali ini, sedangkan ini dikali ini. Nah, berarti kamu fokusnya itu adalah ininya aja nih. Ini dikali ini, berarti hasilnya di min. Nah, ini dikali ini juga sama, berarti hasilnya jadi min. Nah, sedangkan yang bawahnya nih, ini baris kali kolom. Nah, berarti 0 dikali ini, kemudian ini dikali ini. Berarti kamu patokannya ini aja nih. Berarti ini dikali ini tetap, ini dikali ini tetap. Ya. Nah, setelah itu berarti kita punya min XP sama dengan min 1. Nah, karena dua-duanya min, berarti kita tinggal berubah nih. Berubah jadi positif dua-duanya. Jadi minnya hilang. Nah, kemudian ini sama dengan ini. Nah, ini kan min. Berarti minnya itu nanti pindah ke sini, kedua. Sedangkan ini juga sama nih, berarti YP sama dengan 4, berarti tetap ya. Oke, sedangkan ini sama dengan ini, YQ berarti sama dengan min 4. Oke, karena dua-duanya ini adalah positif, jadi nggak berubah, sedangkan ini negatif nih. Berarti kita pindah posisi dulu, biar berubah jadi positif. Nah, jadi untuk menentukan titik P sama Y-nya itu adalah ini. Jadi 1,4, nih 1, ini kan dapat nih 1,4, sedangkan ini min 2, min 4. Jika titik A yaitu min 3,3, lanjut contoh selanjutnya ya. Jika titik A min 3,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka tentukan bayangan titik tersebut. Jadi ini untuk menentukan sumbu X, yaitu adalah ini. Jadi tinggal kamu kalikan baris kali kolom, baris kali kolom. Jadi ini dikali ini sama dengan min 3, kemudian ini dikali ini, min kali plus itu sama dengan min 3. Jadi untuk bayangan titik A dari si ini adalah ini. Sudah dikalikan baris kali kolom, baris kali kolom. Lanjut. Refleksi yang kedua, refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Perhatikan gambar 6.4, yaitu titik A, X, Y direfleksikan terhadap P
garis X sama dengan H, bayangannya adalah aksen sama, yaitu 2H min X, Y. Dinotasikan A yaitu X, Y dengan X sama dengan si H. Berarti aksennya itu jadi 2H min X, Y. Ya, dan untuk matriksnya adalah seperti ini. Jadi min 1, 0, 0, 1 dikalikan X sama Y plus 2H sama 0. Nah, kemudian perhatikan gambar titik 6.5. Titik A yaitu X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Bayangan tersebut jadi X, 2K min Y. Nah, ini jika disumbu X sama dengan H, itu diperoleh seperti ini. Jadi 2H min X, Y. Dan jika disumbu Y sama dengan K, berarti dia berubah jadi X, 2K min Y. Langsung. Contoh soal yang pertama, tentukan bayangan titik A 2, min 5 setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 4. Jadi untuk penyelesaiannya itu adalah X sama dengan si H, berarti H-nya itu adalah min 4. Jadi langsung aja kita masukkan ke rumusnya, yaitu 2H min X, Y, sedangkan titiknya itu adalah X, Y. X-nya adalah 2, Y-nya itu adalah min 5, sedangkan H-nya itu adalah min 4. Jadi langsung kita masukin angkanya, yaitu 2, dapat dari sini, H-nya kita ganti dengan angka min 4, min X-nya itu adalah 2, sedangkan Y-nya itu adalah min 5. Setelah itu kita hasilin 2 kali min 4 itu sama dengan min 8, kemudian dikurang 2, min 8 dikurang 2 yaitu min 10, ini min 5-nya tetap, berarti hasilnya itu jadi X, Y min 10, min 5. Langsung nomor 2, tentukan bayangan dari lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, X berarti ini adalah si H-nya. Karena dia nggak ada titik, jadi bentuknya persamaan, kita tentukan titiknya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus 2H min X, Y, sedangkan H-nya itu kita ganti dengan angka 3, karena yang kita ketahui cuma hanya H-nya doang. Jadi tinggal kita kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6, ini min X, Y-nya tetap. Nah, ini adalah nilai si X. Itu min 6, min X itu adalah si X, sedangkan Y-nya itu adalah si Y juga. Nah, setelah itu baru kita substitusikan ke persamaan yang dari soalnya, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Jadi, X-nya itu kita ganti dengan nilai yang ini, yaitu 6 min X, sedangkan Y-nya itu adalah tetap. Jadi, ini hasilnya itu adalah tinggal kita ganti aja jadi 6 min X aksen dikuadratin karena X-nya diganti dengan ini ya. Oke, sedangkan Y-nya tetap. Nah, jadi hasilnya itu adalah seperti ini aja. Tergantung dari pilihan gandanya. Ya, kalau misalnya dia mau penjabarannya berarti kita harus jabarkan, tapi kalau tidak ya seperti ini jawabannya. Langsung nomor 3, bayangan titik A setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 3 adalah titik A aksen, yaitu min 3,5. Tentukan koordinat titik A-nya. Jadi ini adalah yang sudah dicerminkan, direfleksikan. Sedangkan garis Y-nya itu sama dengan min 3, kita menentukan titik koordinat si titik A-nya ini. Jadi ini adalah rumusnya, yaitu X, 2K min Y. Ya, karena di Y. Kalau ini kan di X, ini X, nah kan ini adalah Y, berarti rumus itu adalah ini, X, 2K min Y. Nah, jadi K-nya itu adalah ini, karena Y sama dengan K, K-nya kita diganti dengan angka min 3. Jadi, untuk koordinatnya, itu tinggal kita ganti K-nya dengan angka min 3, setelah itu kita hasilkan, yaitu X-nya tetap, ya, karena yang nanti yang akan kita cari, kemudian 2K, 2 dikali min 3 ya, sama dengan min 6, min Y udah ada rumusnya, jadi ini adalah nilai si X, sedangkan ini adalah nilai si Y. Nah, hasil yang sudah direfleksikan adalah ini, min 3,5, jadi
X-nya itu adalah ini, sedangkan nilai ini adalah sama dengan ini. Berarti min 6 min Y sama dengan 5. Nah, kita cari nilainya. Ini kan negatif ya. Kita pindah ruas ke sini jadi plus. Nah, sedangkan ini positif, kita pindah ke sini jadi min. Berarti min 6 min 5 itu sama dengan min 11. Berarti untuk titik koordinat A-nya itu adalah X, Y, yaitu min 3, min 11. Lanjut, untuk yang nomor 4, tentukan persamaan bayangan dari X min 2 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 5 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 2. Nah, Y-nya sama dengan 2, berarti ini adalah nilai sikanya. Dengan rumus sama kayak tadi, jadi tinggal ganti nilai K-nya itu adalah sama dengan 2 dalam bentuk persamaan yang ini. Nah, jadi untuk hasilnya itu 2 dikali K-nya itu sama dengan 2, berarti 4 ya. Berarti X, 4 min Y. Nah, ini adalah nilai X, sedangkan nilai Y-nya itu adalah ini, 4 min Y. Oke, setelah itu baru kita substitusikan ke persamaan yang di atas dari soal, yaitu ini kita tulis persamaannya. Nah, ini kan karena X-nya itu adalah tetap, jadi nggak berubah, cuma diganti cuma dari aksennya doang. Nah, sedangkan Y-nya itu kita ganti dengan ini 4 min Y, jadi Y-nya itu kita ganti dengan 4 min Y plus satunya tetap. Nah, setelah itu karena ini ada 2 angka, berarti kita harus selesaikan nih. Berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian ada min Y. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi persamaannya adalah ini. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Jadi, untuk yang pertama, perhatikan gambar 6.6, titik A yaitu X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangannya adalah jadi Y, X. Awalnya X, Y berubah jadi Y, X. Ya, ini adalah matriksnya. Nah, ini dinotasikan berarti Y sama dengan X, berarti X-nya berubah jadi Y, sedangkan Y-nya itu berubah jadi X. Nah, perhatikan gambar titik 67, titik A yaitu X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, kalau di garis Y, tadi kan ini di garis Y sama dengan X, sedangkan Y sama dengan min X itu posisinya berubah. Jadi, ini X berubah jadi min Y, sedangkan Y itu berubah jadi min X. Oke, dengan matriksnya adalah seperti ini. Oke, lanjut. Untuk yang keempat, refleksi terhadap titik pangkal O yaitu 0,0 dan titik P dengan titik P itu A, B. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, jika dinotasikan A yaitu X, Y dengan titik pangkal yaitu O 0,0, A aksennya itu berubah jadi X, berubah jadi min X, sedangkan Y-nya itu berubah jadi min Y. Nah, jika dinotasikan A, X, Y pada titik P yaitu A, B, ini adalah penyebarannya. Hasilnya yaitu 2A min X, 2B min Y. Jika pada titik P yaitu A, B. Sedangkan kalau O yaitu 0,0 berubah jadi seperti ini. Awalnya ini berubah jadi seperti ini. Oke, lanjut. Untuk contoh soalnya, tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat A, titik A yaitu adalah 2,0, titik B min 3,1, dan titik C itu adalah 0,4 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini adalah titiknya, titik A ini, kemudian titik B adalah ini, dan titik C itu adalah ini. Nah, sedangkan matriks yang itu yang direfleksikan Y sama dengan X adalah ini. Jadi tinggal kita kalikan, itu baris kali kolom, sama kayak tadi, baris kali kolom. Ya, jadi ini 0 kali 2 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, berarti hasilnya itu adalah 0 ya. Kemudian ini juga sama nih, baris kali kolom.
Nah, jadi patokannya itu adalah di sini. Ini sama baris yang ini. Karena 0 jika dikalikan itu tetap sama dengan 0. Oke, berarti untuk yang baris kedua, untuk baris pertama kolom kedua, yaitu patokannya di sini. Jadi ini dikali ini berarti patokannya ini aja nih. 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, kemudian untuk baris kedua, untuk kolom yang pertama tinggal dikalikan, berarti baris kali kolom. Jadi patokannya ini aja. Baris 1 dikali 2, 1 kali min 3, 1 kali 0. Hasilnya adalah ini. Oke, jadi untuk koordinat bayangannya segitiga ABC adalah ini. 0,2, 1,3, dan 4,0. Langsung contoh yang kedua, tentukan bayangan titik K yaitu 2,4 setelah direfleksikan terhadap titik L yaitu min 3,1. Penyelesaiannya untuk anak L yaitu berarti A, B, ini nggak terfokus di P ya, terserah titiknya itu mau bentuknya, mau hurufnya apa aja. Nah, karena titik berarti punya angka, itu adalah nilai A, B. Nah, jadi untuk bayangannya adalah rumusnya yang seperti ini. Oke, jadi kita X-nya kita ganti sama Y-nya itu dengan titiknya. Oke, sedangkan A, B-nya terhadap titiknya yang sudah direfleksikan. Nah, jadi tinggal kita ganti aja 2 dikali A. 2 dikali A. A-nya itu adalah min 3, berarti 2 kali min 3 sama dengan min 6. Min X. X-nya itu adalah 2. Ya. Nih. Minnya udah dari rumus. Nah, kemudian koma. 2 kali B. B-nya itu adalah 1, berarti 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Jadi tetap ya. Min-nya ini adalah ini, sedangkan Y-nya itu adalah min 4. Berarti nanti min ketemu min sama dengan plus, berarti min 6, min 2 itu sama dengan min 8, sedangkan ini min kali min sama dengan plus, berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi untuk bayangannya adalah ini. Oke, lanjut yang nomor 3, tentukan bayangan pada garis dengan persamaan 3x plus 4y sama dengan 12 setelah direfleksikan terhadap titik P yaitu 1, min 2. Nah, titik P-nya itu adalah ini, A, B. Ya, sedangkan x, y-nya itu adalah nggak ada karena titiknya kita nggak punya, jadi bentuknya persamaan. Kita tetap x, y-nya tetap xy, sedangkan A sama B-nya kita ganti dengan titik pusat ya, titik P, A, B. Nah, jadi 2-nya tetap, A-nya kita ganti dengan angka 1, setelah itu min X-nya tetap, 2 kali B-nya itu adalah min 2, min Y-nya, berarti 2 kali 1 sama dengan 2, min X, kemudian 2 kali 2 sama dengan min 4, min Y. Nah, ini adalah X aksennya, sedangkan ini adalah Y aksennya. Jadi nilai X sama Y-nya nanti kita ganti dengan ini. Ini adalah si X, dan ini adalah si Y. Kita ganti dari persamaan ini. Oke, persamaan yang kita tulis terlebih dahulu, 3-nya tetap, X-nya kita ganti dengan ini, ya, 2 min X, ini tinggal ditambahin aksennya aja sih sebenarnya. Oke, ini posisinya dirubah ya. Ini jadi min Y, min 4, Y-nya duluan yang ditulis baru angkanya. Oke, karena tapi hasilnya sama aja sih. Nah, kemudian ini Y-nya kamu ganti dengan ini. Nah, sama dengan 12. Nah, kemudian kamu tinggal kalikan ke dalam 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali min X sama dengan min 3X. 4 kali minnya sama dengan min 4Y. 4 kali min 4 sama dengan min 16. Nah, setelah itu kamu hasilin. Ini min 3X, min 4Y. Ini 6 dikurang 16 itu sama dengan 10 kan? Sama dengan min 10. Nah, posisinya ini harus berupa positif. Jadi, ini kan min 3Y, min 4Y, itu kita pindah ke sini. Jadi hasilnya positif. Nah, sedangkan ini kan hasilnya itu adalah 6 dikurang min 6 dikurang 16 itu kan sama dengan min 10. Nah, min 10 ini 12 yang ini kita pindah ke sini.
karena posisi ini negatifnya kita udah pindah ke sini kan, berubah jadi positif semua. Nah ini pindah ke sini berarti min 10, min 12, hasilnya itu adalah min 22. Jadi persamaan bayangannya adalah ini. Karena nilai x-nya, x dan y itu harus berupa positif. Jadi harus kita pindah ruas terlebih dahulu. Contoh soal yang keempat, tentukan persamaan bayangan dari y sama dengan 2x kuadrat plus x plus 2 setelah direfleksikan terhadap garis y sama dengan min x. Nah, garis y sama dengan min x ini, jika dimatrikskan, kita rubah jadi x-nya itu sama dengan min y, sedangkan y itu sama dengan min x. Jadi nanti hasil dari ini kita substitusikan ke persamaan yang di atas. Persamaan yang kita tulis terlebih dahulu, setelah itu kita ganti y-nya itu sama dengan min x, sedangkan x-nya itu sama dengan min y. Semua yang x kita ganti dengan angka min y, sedangkan nilai y-nya kita ganti dengan angka min x. Nah, setelah itu tinggal kita hasilkan. Jadi, min y di kuadrat ya, itu kan sama dengan plus y ya. Jadi 2y kuadrat. Nah, kemudian ini min y, berarti tetap ya. Karena plus kali min sama dengan min, berarti min y. Plus 2. Nah, ini kan y-nya kita ganti dengan angka min x. Nih. Nah, ini harus berupa positif. Jadi, posisinya tinggal kita pindah ruas. Ini x-nya, min x kita pindah ke sini jadi plus x, sedangkan yang semua yang ada di sini kita pindahin ke sini. Nah, awalnya ini plus berubah jadi min. Ini juga min berubah jadi plus. Nah, ini plus berubah jadi min. Jadi tinggal kita pindah ruas aja keduanya. Jadi hasilnya itu adalah x sama dengan min 2y kuadrat plus y min 2. Nah, untuk yang nomor 5, jika garis 4x min 3y plus 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis y sama dengan min x, ini sama ya, maka tentukan bayangan garis tersebut. Nah, ini bentuknya kuadrat, sedangkan ini adalah beda. Nah, ini caranya sama kayak tadi. Jadi, x itu adalah min y, sedangkan y itu adalah min x. Nah, kemudian tinggal kita substitusikan ke persamaan yang di atas. Ya. Nah, ini kan awalnya x itu sama dengan min y, sedangkan y-nya itu sama dengan min x. Nah, ini tinggal kita posisinya dirubah nih. Ini jadi y sama dengan min-nya pindah ke sini. Nah, sedangkan ini x-nya, min x-nya kita pindah ke sini. Jadi x sama dengan min y dan y itu sama dengan min x. Nah, setelah itu tinggal kita ganti angkanya nih. Berarti 4 dikali x-nya itu adalah kita ganti dengan min y. X-nya kita ganti dengan angka min y. Kemudian min 3y, y-nya itu kita ganti dengan angka min x. Plus 1. Nah, setelah itu baru kita hasil nih. 4 kali min y sama dengan min 4y. Min 3 dikali min x. Itu min ketemu min itu sama dengan plus. Berarti min 3 dikali min x itu sama dengan 3x plus 1. Nah, urutannya itu x dulu yang kita tulis baru y. Jadi hasilnya itu adalah 3x. Ini dulu 3x min 4y plus 1 sama dengan 0. Lanjut, ini adalah tabel persamaan matriks pencerminan dari berbagai sumbu. Ini adalah persamaan matriksnya, sedangkan ini adalah sumbu pencerminannya. Jadi di sumbu X, ya matriksnya adalah seperti ini. Sumbu Y, matriksnya adalah ini, dan seterusnya. Dan ini adalah contoh soal. Thanks for watching dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.